Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Rekan-rekan mahasiswa dan mahasiswi yang saya cintai, dan para pemirsa YouTube pada umumnya yang saya muliakan, alhamdulillah hingga pagi hari ini kita masih diberi kesehatan sehingga kita bisa menyelenggarakan kuliah tema-tema filsafat bagian ke-10 kalau tidak salah. Dan kali ini kita akan membahas tentang hubungan filsafat dan agama. Ya, minggu yang lalu kita berbicara tentang hubungan filsafat dan sains, ya. Menarik ya, apa yang dipandang oleh para filosof Muslim pada masa lalu, ya, bahwa bagi mereka filsafat itu tidak bertentangan dengan agama, ya. Jadi pada prinsipnya tidak bertentangan dengan agama. Tentunya kita harus bedakan antara filsafat Islam yang kita pelajari dengan filsafat barat. Ya, mungkin filsafat barat karena pengaruh sekularisasi gitu, mungkin mereka sudah tidak peduli lagi dengan agama, bahkan sering menentang agama. Tapi kalau kita bicara tentang filsafat Islam, itu mereka percaya, para filosof percaya bahwa pada prinsipnya filsafat dan agama itu tidak bertentangan. Nah, berikut ini akan saya kemukakan beberapa argumen dari beberapa tokoh tentang tidak bertentangannya agama dengan filsafat. Mengapa ini penting? Karena sampai ya pada masa itu, pada masa mereka juga, bahkan pada masa Al-Kindi, ya, sebagai filosof Muslim yang pertama, itu sudah ada isu-isu bahwa filsafat itu bertentangan dengan agama. Dan karena itu maka para filosof berusaha, ya, untuk mempertahankan pendirian bahwa agama dan filsafat tidak bertentangan. Ada sebuah artikel panjang itu namanya Defense of Reason. Jadi itu adalah argumen para filosof untuk menunjukkan bahwa sebenarnya filsafat dan agama tidak bertentangan. Baiklah, yang pertama saya akan kemukakan pendapat Al-Kindi, ya. Nah, Al-Kindi ini menarik, ya. Pada masa itu sudah ada kelompok yang fanatik, ya, yang menentang filsafat. Bahkan ada seorang yang namanya Abu Ma'syar, dia dengan terang-terangan menentang Al-Kindi dan mengatakan bahwa filsafat yang diajarkannya itu sesat. Tetapi karena Al-Kindi melihat di dalam diri Abu Ma'syar ini potensi yang besar, gitu, maka dia menulis risalah, ya, sebuah surat kepada Abu Ma'syar, tapi dengan nama samaran, ya. Dan dia menjelaskan dengan sangat jelas di mana filsafat itu sebenarnya tidak bertentangan dengan agama. Nah, setelah dikatakan bahwa setelah mendapat surat ini, berubahlah pemikiran Abu Ma'syar, ya, tanpa mengetahui bahwa sebenarnya yang mengirimkan surat itu adalah Al-Kindi. Tapi lama-lama dia tahu bahwa itu adalah dari Al-Kindi, maka kemudian Abu Ma'syar menjadi menjadi muridnya, ya. Nah, apa sebenarnya pendirian Al-Kindi tentang hubungan agama dan filsafat? Maka Al-Kindi percaya bahwa agama sebenarnya tidak bertentangan dengan filsafat, atau filsafat tidak bertentangan dengan agama. Apa alasannya? Satu, ya, karena bagi Al-Kindi baik agama maupun filsafat bicara tentang kebenaran yang sama. Jadi filsafat berbicara tentang kebenaran sama, ya, apa? Dan dia mengatakan siapapun yang menolak untuk mencari kebenaran dengan dalih pencarian seperti itu kufur, maka mereka sendirilah yang sebenarnya kafir, ya. Jadi agama menyuruh kok kita untuk mencari kebenaran, dan pencarian kebenaran yang sangat sistematis itu pencarian filosofis. Jadi dia mengatakan orang yang mengatakan bahwa pencarian kebenaran seperti itu, seperti yang dilakukan secara filosofis, itu kufur,
sebenarnya mereka sendirilah yang kufur. Artinya dia tidak percaya bahwa kepada perintah Tuhan untuk melakukan penalaran seperti itu. Ya. Mengapa dikatakan bahwa pencarian kebenaran itu adalah mulia dan merupakan kewajiban? Ya, itu tidak lain karena pencari kebenaran menurut dia meliputi pengetahuan tentang satu Tuhan dan keesaannya. Jadi filsafat berbicara tentang Tuhan dan keesaannya. Kemudian juga filsafat juga berbicara seperti agama, ya, berbicara tentang apa yang berguna dan apa yang tidak berguna. Ya, alat untuk berpegang tegas kepadanya, artinya untuk menjalankan yang benar, yang berguna, dan untuk menghindari dari yang tidak berguna. Ya, dan itu dilakukan oleh filsafat. Padahal itulah inti dari ajaran semua nabi-nabi menurut Al-Kindi. Ya. Jadi seperti itu argumen Al-Kindi. Jadi Al-Kindi yakin bahwa sebenarnya filsafat dan agama berbicara tentang kebenaran yang sama. Mungkin metodenya berbeda, ya, tapi sebenarnya membicarakan tentang hal-hal atau beberapa hal yang prinsipal yang pada intinya adalah sama. Nah, satu ya, yaitu argumen dari Al-Kindi tentang tidak bertentangannya agama dan filsafat. Yang kedua, kita bisa melihat bagaimana para filosof melihat hubungan agama dan filsafat itu dalam karya novel, ya, Ibnu Tufel, Hayy bin Yaqzan, ya. Nah, kita tahu bahwa Hayy bin Yaqzan itu adalah seorang anak kecil yang terdampar di sebuah pulau dan dia dibesarkan oleh rusa. Tetapi setelah rusanya meninggal, ya, dia kemudian melakukan pencarian kebenaran menurut versinya sendiri, dimulai dari pengamatannya terhadap lingkungan, ya, kemudian melalui indera, dan kemudian perenungan melalui filsafat yang bisa mentranscend, ya, fenomena alam untuk mencari sesuatu yang berada di balik fenomena alam. Tidak masuk akal bagi dia bahwa alam begitu teratur tanpa ada yang mengatur. Maka berjumpalah dia dengan Tuhan, ya. Dan setelah itu dia mendalami terus sampai menjadi hampir seorang sufi. Jadi mengetahui Tuhan saja tidak cukup bagi dia, harus mendekati Tuhan dan kalau bisa berhampiran dengan Tuhan. Dan itu dilakukan oleh tasawuf. Nah, setelah dia kembali pengembarannya itu, dia bertemu dengan seorang namanya Absal gitu, yang dia juga mungkin nggak tahu kenapa tersesat ke pulau itu, dan kemudian setelah melalui perjuangan keras, ya, karena Hayy bin Yaqzan itu kan tidak bisa berbahasa manusia, ya, tapi setelah melalui usaha akhirnya mereka berdiskusi tentang kebenaran dan kaget gitu apa yang didapatkan dari penalaran rasional pribadi ternyata cocok dengan apa yang disampaikan oleh Absal, ya, yang itu merupakan ajaran agama yang mendalam, ya. Nah, jadi di sini Ibnu Tufel ingin mengesankan bahwa apa yang didapatkan dari pencarian filsafat dengan ajaran agama yang diturunkan oleh wahyu itu justru pada prinsipnya, pada fundamentalnya tidak bertentangan. Nah, tetapi setelah Hayy bin Yaqzan dan Absal itu kemudian menyampaikan kebenarannya itu kepada masyarakat yang dipimpin oleh Salaman, nah ternyata di situ mereka mendapat penentangan, ya, penentangan dari orang-orang yang awam lah gitu, yang memahami agama itu secara harfiah sehingga tidak mengerti apa yang ada di balik penafsiran harfiahnya itu, ya. Nah, itu adalah yang kita dapatkan dari novel Hayy bin Yaqzan, ya. Nah, kemudian kalau kita lihat misalnya, ya, ini dari Al-Farabi, ya, Al-Farabi dan juga Ibn Rus tentang ta'wil, ya. Ketika kita melihat adanya semacam kontradiksi dari luarnya, ya, antara pernyataan
wahyu dengan kebenaran ilmiah misalnya. Maka menurut para filosof, wahyu itulah, teks wahyu itulah yang harus ditafsirkan atau ditakwilkan maknanya sehingga cocok dengan kebenaran ilmiah. Tapi pertanyaannya, mengapa harus Al-Quran yang ditakwil? Mengapa justru tidak bahasa filsafat yang ditakwil? Nah, itu tidak lain karena menurut mereka bahasa agama termasuk Al-Quran adalah bahasa simbolis. Bahasa simbolis. Dan bahasa simbolislah yang bisa ditafsirkan. Ya, yang bisa ditafsirkan atau ditakwilkan maknanya. Jadi tidak harus harfiah seperti itu. Nah, mengapa bahasa agama itu kemudian bersifat simbolis? Itu menurut Al-Farabi karena wahyu itu diterima bukan melalui indera, bukan melalui penalaran rasional, tetapi melalui daya imajinasi, ya, mutakhayyilah. Dan di dalam mutakhayyilah itu ada daya mimetik namanya. Daya mimetik itu daya meniru. Dan itulah yang dimiliki oleh Rasul sehingga dia menerima wahyu melalui daya imajinasinya. Dan karena diterima oleh daya imajinasi, maka kemudian kita melihat bahwa bahasa agama termasuk bahasa Quran itu bersifat simbolis. Jadi tidak bisa diartikan secara harfiah saja. Ya, misalnya gambaran Victorial ya tentang surga misalnya, jannatun tajri min tahtil anhar, itu bagi para filosof mungkin tidak harus diartikan secara harfiah, tetapi itu menunjukkan kebahagiaan, keadaan kebahagiaan yang lebih tinggi daripada yang ada kita lihat di dunia ini. Tetapi untuk memberikan gambaran ke sana ya harus menggunakan simbol-simbol yang dipahami oleh manusia, yang dialami oleh manusia. Demikian juga misalnya Ikhwanus Sofa ya, bahwa ada dalam Al-Quran pernyataan bahwa di dalam surga nanti ada sungai yang mengalir, di dalamnya itu madu, susu dan sebagainya. Nah, bagi mereka ini tidak mungkin secara harfiah ya ada sungai susu dan sebagainya, tetapi harus ditafsirkan secara alegoris melalui takwil. Jadi dari sini jelas ya mengapa menurut para filosof Al-Quran perlu ditakwilkan untuk bisa selaras dengan kebenaran-kebenaran ilmiah yang memang yakini kebenarannya. Seperti itu. Dan itu tentu saja direstui juga oleh Ibnu Rus ya. Menurut Ibnu Rus ya takwil itu dibolehkan, tetapi tidak ada yang mengetahui takwil itu dengan baik kecuali mereka yang ar-rasikhuna fil ilmi, yang mendalam sekali ilmunya ya. Dan bagi Ibnu Rus itu tidak lain daripada filosof. Jadi filosof diberi filosof yang sejati ya tentu diberi hak untuk melakukan takwil. Nah, itu menarik ya. Jadi sebenarnya kalau ada pertentangan yang seperti pertentangan antara agama dan filsafat itu seharusnya tidak seperti itu, tidak serta-merta kemudian memang bertentangan ya, tetapi bisa didamaikan melalui takwil ya. Dan bicara tentang takwil ya, kita juga melihat bahwa bahkan Al-Ghazali ya di dalam bukunya Mishkatul Anwar itu melakukan takwil ya terhadap ayat cahaya yang luar biasa gitu. Sangat indah sekali ya, di mana dia mengartikan misalnya cahaya sebagai cahaya dalam arti absolut. Jadi Tuhan bukan cahaya dalam arti simbolis gitu. Justru Tuhan itu adalah cahaya dalam arti sebenarnya. Nah, cahaya-cahaya yang kita kenal di bawah ini, yang di dunia ini, itu adalah cahaya dalam arti derivatif, dalam arti yang nisbi ya. Tidak akan ada cahaya kalau tidak ada Tuhan yang sebenarnya, yang merupakan cahaya yang absolut ya. Demikian juga misalnya kata mishkat yang artinya relung itu juga ditafsirkan oleh dia sebagai indra ya. Kemudian misbah ditakwilkan oleh dia sebagai
akal. Kemudian zujaja, kaca, itu diartikan sebagai imajinasi. Dan syajarah mubarakah misalnya itu diartikan sebagai daya fikir dalam diri manusia. Ya. Ya, kemudian ada lagi minyak dari buah zaitun, minyak daripada buah zaitun itu dikatakan hampir menyala walaupun tidak disentuh oleh api. Dan itu bagi Al-Ghazali itu adalah kekuatan suci daripada Nabi. Ya, jadi sebenarnya penafsiran takwil seperti itu bukan hanya oleh para filosof tapi juga para sufi termasuk Al-Ghazali sendiri gitu. Bahkan dikatakan bahwa tafsir Al-Mizan itu adalah semacam tafsir falsafi terhadap ayat Al-Quran. Ya, jadi itu jalan keluar yang diberikan oleh para filosof ketika menghadapi kenyataan bahwa ada pernyataan Al-Quran yang sepertinya berkontradiksi dengan pernyataan filosofis atau ilmiah seperti itu. Nah, yang terakhir, tokoh yang terakhir yang saya ingin bawakan, dan ini menurut saya sangat sangat jelas mendiskusikan tentang hubungan antara agama dan filsafat, adalah Ibn Rushd dalam bukunya Faslul Maqal fi ma bainal hikmah wa syariah min al-ittisal. Jadi decisive treatise, jadi risalah yang sangat menentukan ya tentang hubungan antara filsafat, hikmah dan syariah. Ya. Ibn Rushd kita tahu bahwa Ibn Rushd adalah juga seorang qadi, ya, seorang ahli hukum dan menulis buku Bidayatul Mujtahid misalnya. Wah, itu bukan main. Ya. Jadi dia mengerti betul bagaimana nalar hukum, tapi dia juga adalah seorang filosof sehingga dia mengerti betul nalar filsafat. Ya, ketika ditanya bagaimana hubungan filsafat dan agama, maka di dalam kitab itu Faslul Maqal itu dia mengatakan bahwa setelah dia melakukan penalaran, sebenarnya syariah itu tidak melarang filsafat, tapi justru menganjurkan bahkan mewajibkan kajian terhadap filsafat. Jadi ini sangat beda sekali dengan sementara orang yang menganggap bahwa filsafat itu beda, bahwa filsafat itu berbahaya, ya, bahwa filsafat itu bertentangan secara diametris dengan ajaran-ajaran agama. Dan tentu saja sebagai ahli filsafat dan ahli hukum, Ibn Rushd melakukan argumen-argumen yang sangat logik, ya, yang sangat rasional, tentunya dengan metode logikanya, dengan metode burhaninya. Dia mengungkapkan pendapat tentang bagaimana hukum mempelajari filsafat itu, ya. Jadi kesimpulannya dia mengatakan alih-alih menentang, melarang agama, justru malah menganjurkan kalau tidak mewajibkan pelajaran filsafat. Tapi lagi-lagi tentunya filsafat di sini adalah filsafat Islam, ya, yang tetap mempertahankan Tuhan sebagai sebagai basis dari semua yang ada, ya. Nah, dalam argumennya Ibn Rushd mengatakan, ya, jika filsafat tidak lain daripada mempelajari secara kritis segala wujud yang ada, ya, dan menerangkannya sebagai dalil, petunjuk, ayat tentang adanya Sang Pencipta, ya. Itu premis mayornya, ya. Jika filsafat tidak lain daripada mempelajari secara kritis segala wujud yang ada dan menerangkan di wujud yang ada itu sebagai dalil adanya Tuhan Sang Pencipta, sedangkan syariat memerintahkan dan mendorong kita untuk merenungkan ciptaan Tuhan, ya. Jadi kalau filsafat tidak lain daripada upaya merenungkan ciptaan Tuhan, dan syariat justru menganjurkan kita untuk melakukan perenungan terhadap ciptaan Tuhan, maka kesimpulannya mempelajari syariat sangat dianjurkan atau bahkan diwajibkan oleh syariat,
Ya, jadi ini alur logikanya ya. Jadi kalau filsafat tidak lain daripada mempelajari secara kritis segala wujud, sedangkan syariat memerintahkan untuk melakukan perenungan pada ciptaan Tuhan, maka apa artinya? Artinya mempelajari filsafat itu justru sangat dianjurkan, bahkan diwajibkan oleh syariat. Jadi berbeda sekali dengan pandangan yang mengatakan bahwa agama melarang orang untuk melakukan pengkajian filsafat, ya, seperti itu. Nah, sandaran tekstual tentang wajibnya menggunakan penalaran akal itu ada salah satu ayat Quran yang mengatakan fa'tabiru ya ulil absor, ya. Maka beriktibarlah wahai orang-orang yang memiliki insight, memiliki pandangan yang tajam, ya. Yang menarik adalah kata i'tibar, ya. Jadi i'tibar ini menurut Ibn Rus, ya, adalah proses menarik kesimpulan tentang yang belum diketahui atau al-majhul dari yang sudah diketahui. Nah gitu. Ya, jadi kalau Al-Quran menganjurkan kita untuk melakukan i'tibar, ya, dan i'tibar tidak lain daripada, ya, menarik kesimpulan tentang yang belum diketahui, majhul, dari yang sudah diketahui. Dalam hal ini Tuhan, ya, yang belum diketahui, tapi melalui yang sudah diketahui melalui alam. Jadi i'tibar itu adalah merenungkan apa yang ada di alam untuk sampai kepada kesimpulan atau pengetahuan tentang Tuhan yang tidak nampak, ya, yang belum diketahui. Nah, maka ketika syariat mengatakan fa'tabiru ya ulil albab, beriktibarlah tentang segala wujud yang ada, wahai orang-orang yang mempunyai visi depan, maka beriktibar yaitu melakukan penalaran dari tentang yang tidak diketahui daripada yang mengetahui, dan itu persisnya itulah yang dilakukan dalam metode filosofis, ya, burhani, ya, mengetahui yang tidak diketahui melalui yang sudah diketahui, itu i'tibar, dan itulah filsafat. Jadi sebenarnya ketika Al-Quran mengatakan fa'tabiru ya ulil albab, artinya carilah, ya, atau temukanlah secara filosofis, gitu. Ya, renungkan alam secara filosofis untuk sampai kepada kesimpulan bahwa ada sesuatu yang berada di luar alam, berada di balik alam, dan itu merupakan penggerak pertama, atau merupakan sebab pertama, atau merupakan prinsip pertama yang daripadanya muncullah alam semesta ini, ya. Nah, tidakkah kau pelajari kerajaan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya? Ya, ini juga ada dalam Al-Quran, ya. Jadi kita dianjurkan untuk merenungkan langit dan bumi dan apa yang di antara keduanya, dan itu adalah perintah Al-Quran. Jadi tadi di samping tadi fa'tabiru ya ulil albab, ada juga ayat yang mengatakan tidakkah kau pelajari kerajaan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya. Untuk apa? Dari situ kita menyimpulkan adanya sesuatu yang bersifat transenden, ya, yaitu Tuhan. Dan itu sebenarnya ketika Al-Quran mengatakan untuk menganjurkan untuk mempelajari kerajaan langit dan bumi, itu artinya mempelajari totalitas wujud. Jadi mempelajari keseluruhan wujud, baik yang ada di langit maupun yang di bumi, dan itulah persisnya apa yang dilakukan oleh para filosof, ya. Syariah mewajibkan untuk mempelajari totalitas wujud, ya. Untuk apa, ya? Karena perenungan atau i'tibar itu tidak lain daripada menarik kesimpulan tentang yang belum diketahui dari yang sudah diketahui. Jadi melalui perenungan terhadap alam, maka kemudian kita akan menyimpulkan ada sesuatu di balik itu.
Ya Al-Quran banyak menyinggungnya. Misalnya dikatakan ketika sumurmu kering di waktu pagi, siapa yang membuatnya melimpah? Ya kan? Siapakah yang menciptakan langit dan bumi dan menurunkan hujan dari langit sehingga menghidupkan bumi yang sudah mati? Itu kan pertanyaan-pertanyaan retorik yang memerlukan jawaban, dan jawabannya itu adalah merujuk kepada wujud yang transenden, yaitu Allah gitu. Jadi di sini terlihat sekali bahwa sebenarnya pengkajian filsafat justru berakhir dengan pengakuan dan keyakinan terhadap adanya Tuhan. Yang dikonsepsikan macam-macam kan, kita sudah bilang, apakah itu sebagai wajibul wujud atau sebagai cahaya atau sebagai sebab pertama, penggerak pertama, itu soal penamaan. Tapi kenyataan bahwa di balik fenomena alam ini ada sesuatu yang lebih, yang mutlak, yang maha besar dan maha tinggi, itu adalah apa yang dikerjakan oleh filsafat. Jadi di mana pertentangan antara filsafat dan agama? Sedangkan agama menganjurkan kita untuk melakukan perenungan terhadap totalitas wujud. Jadi apa yang dianjurkan oleh agama, itulah yang persisnya dilakukan oleh para filosof. Jadi menurut kesimpulan Ibn Rus, nggak ada itu larangan terhadap pengkajian filsafat. Ya, justru bukan pelarangan yang ada, tapi malah anjuran atau bahkan kewajiban terhadap mempelajari filsafat itu. Ya. Maka wajib hukumnya mempelajari ciptaan Tuhan melalui penalaran intelektual, burhani. Ya. Jadi penalaran intelektual itu yaitu metode burhani atau demonstratif method, itu kemudian wajib bagi kita untuk mempelajarinya. Dan kata lain, kita wajib mempelajari logika gitu, menurut Ibn Rus. Karena logika tidak lain daripada penalaran yang sistematis secara intelektual. Dan itulah yang dianjurkan oleh agama untuk merenungkan melalui argumen rasional tentang totalitas wujud. Jadi dari sini dia juga menyinggung tentang penalaran intelektual, ya, yang tidak lain adalah logika. Jadi dia di sini juga mengatakan bahwa wajib hukumnya bagi kita untuk mempelajari logika. Dalam hal ini tentunya metode yang paling tinggi yang disebut burhan. Karena di samping metode burhani ada juga metode jadali, ada metode khitobi, ya, ada juga metode soti atau mughaliti, ada juga yang syi'ri dan sebagainya. Tapi perbedaan-perbedaan metode logika itu sebenarnya dimaksudkan supaya kita tahu mana yang paling kompeten di bidang penalaran logis itu, ya. Jadi yang harus dicapai sebenarnya burhani. Tapi para teolog biasanya menggunakan metode jadali atau dialektik. Ya. Nah, kemudian sebagai kesimpulannya, ya, kepada mereka yang mengatakan bahwa filsafat adalah bid'ah karena tidak ada di kalangan salaf, maka apakah hal serupa tidak berlaku juga bagi penalaran hukum dan rasional yang sama-sama juga merupakan inovasi pasca salaf. Jadi dia melihat ada paralelisme, ya. Dia sebagai seorang ahli hukum, dia tahu bahwa sebenarnya penalaran hukum, ya, terutama dalam usul fikih, itu menggunakan metode yang sama, ya. Sama sandaran tekstualnya, sama prosesnya, yaitu semacam logika gitu, ya. Jadi dia bilang kalau penalaran rasional itu dianggap sebagai bid'ah karena tidak ada pada masa awal-awal salaf gitu. Pertanyaannya, mengapa penalaran hukum yang juga sama sebenarnya menurut dia rasional, ya, yang tidak ada pada masa salafi juga tidak dikatakan sebagai bid'ah dan terus menggunakannya, ya. Jadi dalam buku yang sama, Faslul Maqal, itu Ibn Rus juga menyinggung tentang dalil yang digunakan oleh para fuqaha
di dalam menegakkan kewajiban pelajarinya, ya, yaitu penalaran hukum. Dan penalaran hukum itu didasarkan kepada ayat Quran yang menyuruh kita untuk melakukan penalaran rasional terhadap totalitas wujud, terhadap realitas, ya. Nah, kalau itu murtia bisa digunakan sebagai dalil wajibnya mempelajari penalaran hukum, maka alangkah lebih wajibnya, lebih pantas lagi lah kalau itu dikatakan merupakan petunjuk akan wajibnya mempelajari nalar rasional yang digunakan oleh para filosof. Jadi sebenarnya justru para filosof yang lebih utama untuk dikatakan mengikuti nalar rasional, ya, bukan hukum. Tetapi kalau bolehlah, jadi karena penalaran hukum dan penalaran rasional sama-sama logical gitu, sama-sama logik, maka kemudian keduanya harus diterima. Jadi jangan yang satu diterima, yang satu ditolak. Misalnya penalaran hukum itu diterima, tapi penalaran rasional, intelektual ditolak. Kenapa? Karena dua-duanya sama-sama bid'ah, ya, kalau dikatakan inovasi, sesuatu yang diciptakan setelah masa salaf itu. Nah, jadi di sini Ibn Rus juga ingin mengoreksi lah sebenarnya pandangan para pemikir atau ulama yang begitu sempit, kemudian mengkritik filsafat sebagai bertentangan dengan agama, gitu kan. Kemudian tidak ada manfaatnya, bahkan harus dijauhi dan sebagainya. Nah, Ibn Rus dengan keyakinannya, saya kira keyakinannya itu tulus, ya, dia percaya betul bahwa sebenarnya filsafat tidak dilarang oleh syariat, ya, tidak ada larangan untuk tidak mempelajari filsafat, ya, karena bagi dia filsafat itu adalah aktivitas intelektual untuk merenungkan segala ciptaan Tuhan, ya. Dan karena itu maka, karena syariat juga menganjurkan untuk merenungkan ciptaan alam, maka seharusnya tidak dilarang dong, ya kan. Al-Quran menganjurkan perenungan tentang alam, totalitas wujud, dan itulah yang dilakukan oleh filsafat. Jadi seharusnya ya filsafat memang diwajibkan atau dianjurkan, bukan dilarang, ya. Dan karena inti daripada penalaran filsafat ada logika, maka wajib bagi kita untuk mempelajari logika itu sendiri, ya. Jadi kalau boleh kita simpulkan dari seluruh materi kuliah hari ini, maka sejak Al-Kindi sampai kepada Ibn Rus, bahkan ya, saya yakin sampai masa Tabatabai abad 20 itu mereka percaya bahwa filsafat itu tidak bertentangan dengan agama, ya. Jadi dari mulai Al-Kindi, Al-Farabi, ya kan. Nah, kalau Al-Kindi mengatakan bahwa karena filsafat dan agama sama-sama membicarakan tentang kebenaran, dan kebenaran itu meliputi pengetahuan tentang keesaan Tuhan, ya, Tuhan dan keesaannya, tentang yang baik dan buruk, dan kewajiban menjalankan yang baik dan meninggalkan yang buruk, maka di mana pertentangan antara agama dan filsafat? Tidak ada. Dan kemudian kalau kita belajar dari apa yang ditulis oleh Hayy bin Yaqzan, yaitu ditulis oleh Ibnu Tufel dalam novel Hayy bin Yaqzan, maka kita juga sampai kepada kesimpulan bahwa pencaharian yang tulus, ya, melalui indera akal dan kemudian hati itu bisa sepakat dengan agama yang dipahami secara mendalam, tentunya bukan agama yang dipahami secara tekstual, ya. Jadi kebenaran filosofis dan kebenaran religius itu bertemu gitu, bukan bertentangan. Itu kalau kita belajar daripada Ibn Yaqzan, ya, atau Ibnu Tufel, dan dari Al-Farabi kita mengetahui bahwa bahasa agama itu simbolis karena wahyu diterima oleh daya imajinasi, dan karena itu maka teks sucilah Al-Quran lah yang kemudian harus ditawilkan melalui penalaran yang cocok, ya, yang disebut takwil, ya, supaya tidak
pertentangan itu dapat diatasi, ya. Dan terakhir adalah yang dikatakan oleh Ibnu Rus, ya, dalam bukunya Faslul Maqal fima bainal hikmah wa syariah minal ittisal. Itu panjang lebar dia mengatakan bahwa sebenarnya kesimpulannya adalah bahwa filsafat tidak bertentangan dengan agama. Ya, kalau yang dikatakan filsafat adalah aktivitas merenungkan secara sistematis, secara logik tentang totalitas wujud, ya, yang ada di langit dan di bumi, maka sebenarnya itu tidak bertentangan dengan perintah syariat yang menganjurkan kita untuk merenungkan ciptaan alam sebagai dalil adanya Tuhan, ya. Jadi bahkan dia alih-alih melarang kajian filsafat, justru menurut dia syariat itu menganjurkan, bahkan mewajibkan kita untuk pelajari apa yang kita sebut dengan filsafat, ya, tentunya filsafat Islam, ya, yang dipahami pada saat itu. Jadi demikianlah kuliah saya hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi semua, ya, baik mahasiswa maupun pada pemirsa pada umumnya, ya, di dalam memahami bagaimana hubungan agama dan filsafat dalam pandangan para filosof Muslim, ya. Demikianlah, lebih kurangnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.